Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak juga ya dengerin lagu dangdut. Lagu yang biasa disetel di pasar-pasar, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok dusun. Enak juga dengerin lagu. Hidup memang harus enak gitu saudaraku bro. Tetapi ya jangan terlena dengan enak-enak yang tidak enak gitu. Jadi sambil mencoba menghayati lagu tadi, tapi saya coba ganti syairnya. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega menghamiliku yang nyantri dan menuntut ilmu. Bukan penyanyi sih, jadi ya kagok-kagok dikit enggak apa-apa. Jadi ini untuk membahas cinta terlarang sang ustadz. Peristiwa yang terjadi di Bandung. Konon kabarnya ada seorang ustadz yang menghamili, memaksa sehingga menyebabkan kehamilan ke-14 santri kalau tidak salah. 11 santri diantaranya berasal dari Garut. Ya, saya turut prihatin dengan peristiwa ini. Dan lagi-lagi ini mencoreng sebuah lembaga pengkaderan, tumbuhnya benih-benih santri dan calon-calon pemimpin masa depan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana luka hati banyak pihak. Luka hati dari si santri itu sendiri. Bingung harus berbuat apa karena semua sudah terjadi. Luka hati dari orang tua santri. Bingung harus bagaimana karena sudah terjadi juga. Luka hati dari masyarakat sekitar di mana pesantren itu berada. Tentu mereka terluka hatinya mendengar, menyaksikan peristiwa yang tidak seharusnya terjadi. Ya, ini semua sudah lewat, sudah terjadi, dan sekarang sedang dalam proses pengadilan di pengadilan negeri di Bandung. Jadi saudara-saudara, teman-teman, ini mengingatkan memang cinta itu buta. Dan cinta itu terlarang jika dilakukan tidak pada tempatnya. Dilakukan dengan sangat melanggar etika dan kenormalan hidup bermasyarakat. Lalu harus bagaimana ini supaya peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi?
di tengah-tengah masyarakat kita. Kenapa? Ya, masa kejadian seperti ini harus berulang dan berulang. Harus ada semacam cara untuk menghentikan, untuk menyetop, untuk mengakhiri peristiwa-peristiwa seperti ini. Ini memang kejadiannya di Bandung ya. Saya pada tahun 2019-an pernah melakukan kunjungan ke kurang lebih 10 Polres di Jawa Barat. Dan setiap ketemu Kapolres saya menanyakan apa kejahatan atau kriminalitas tertinggi di daerah yang sedang saya kunjungi itu. Saya saat itu dalam rangka menulis sebuah buku tentang salah satu tokoh kepolisian di Jawa Barat. Untuk menulis itu saya harus berjalan mencari data ke Polres-Polres dan kurang lebih 10 Polres yang saya kunjungi. Dari hasil dialog saya dengan para Kapolres, ada satu kota yang kriminalitasnya yang tertinggi, misalnya kejahatan dengan kekerasan, curanmor, pembegalan. Tapi ada salah satu kota, mohon maaf tidak saya sebut namanya, nanti jadi bikin repot gitu. Ada salah satu kota yang tingkat kriminalitasnya tertinggi adalah pencabulan. Dan saya terkejut, kejadian itu terjadi di beberapa pesantren. Kasusnya rata-rata tidak berlanjut karena orang tua malu dan takut untuk melapor, dan cenderung akhirnya diselesaikan dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Sampai-sampai kalau tidak salah, menurut informasi yang saya terima dari Pak Kapolres itu saat itu, ini menjadi perhatian khusus dari Kementerian Pemberdayaan Wanita kalau tidak salah saat itu ya. Jadi sampai di kota itu akhirnya didatangkan beberapa ahli, didatangkan beberapa peneliti untuk mempelajari kasus kenapa ini bisa terjadi dan kenapa kejadiannya itu terjadi di pesantren-pesantren. Ya sebenarnya tidak di pesantren pun juga ada ya, misalnya di sekolah-sekolah non-muslim yang dilakukan oleh pendeta dan lain-lain kan banyak juga terjadi. Bahkan bukan hanya di tanah air ya, di luar negeri juga banyak kejadian yang seperti ini. Tetapi ketika ini menimpa pesantren, nah ini yang menjadi persoalan. Dan ketika yang menjadi viral kemarin, kurang lebih ada 14 yang dicabuli, kemudian sekian orang bahkan sekian anak-anak bahkan sudah melahirkan anak dan masih ada yang masih dalam kandungan. Ini kan pasti menjadi perhatian masyarakat dan
harus segera ditemukan solusinya. Saya punya usul biasa. Saya selalu mencoba mengambil sudut pandang yang berbeda supaya kejadian ini tidak terjadi lagi. Yang pertama, perlu diberikan hukuman berat kepada pelaku ini, sang ustadz itu yang melakukan cinta terlarang tadi. Ya, hukuman beratnya harus maksimal. Hakim harus berani mengambil jalan untuk memberikan efek jera kepada si pelaku. Yang kedua, berilah sanksi sosial kepada si pelaku juga ini. Ya, barangkali sanksi sosialnya tidak boleh lagi menjadi seorang ustadz atau dicabut, atau langkah seperti ditutup pesantrennya. Saya kira itu sudah satu langkah yang sudah benar. Nah, kemudian solusi untuk para orang tua atau masyarakat yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren, pilih pondok pesantren yang sanadnya itu jelas. Maksudnya pesantren yang kurikulumnya sudah jelas, dia punya jam terbang yang tinggi, dan selama ini tidak banyak terjadi masalah. Memang sih yang namanya manusia, ustadz juga manusia gitu ya. Dimanapun itu bisa terjadi. Tapi saya kira kalau pengkaderan atau pendidikan kepada para ustadz itu betul-betul dijaga, diawasi, saya kira kejadian seperti ini ya tetap aja bisa terjadi, tapi setidak-tidaknya ada halangan, ada kendala untuk melakukan hal yang brutal seperti ini. Ya, kalau contoh yang dalam literatur saya misalnya seperti di Pondok Modern Gontor misalnya, di sana kan juga ada pesantren putri ya, tapi ya alhamdulillah selama ini mungkin karena manajemennya juga bagus gitu ya, sehingga pengawasan terhadap ustadz-ustadznya itu jelas, terkontrol betul, sehingga akan sulit terbuka peluang untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Berikutnya, memaksimalkan pengawasan dari Kementerian Agama. Ya, lagi-lagi ini pekerjaan berat untuk Departemen Agama. Halo Pak Menteri, Pak Yakut, ini saya kira PR untuk Anda, dan harus serius, harus kalau perlu dibikin densus pencabulan untuk di lembaga-lembaga sekolah, lembaga-lembaga pesantren di bawah naungan Departemen Agama. Berikutnya, untuk orang tua juga, saya kira pengawasan orang tua kepada anaknya juga ini harus benar-benar ya. Jadi sebenarnya pesantren itu kan adalah wakil dari kita sebagai orang tua yang menitipkan anak untuk dididik di situ. Memang kadang-kadang ya ini problemnya, orang tua sering memasrahkan anaknya itu pasrah bongkoan, artinya mencerahkan total hidup, ya menyerahkan total lah, semuanya dipercaya betul kepada pesantren. Ya, tapi ini menjadi persoalan ketika hal seperti ini terjadi. Jadi pengawasan orang tua, komunikasi
harus tetap ada, jangan kemudian lepas sama sekali. Memang sih ada beberapa pesantren itu yang isinya santri-santrinya memang mohon maaf ini anak-anak buangan gitu. Bahkan nyantrinya itu ada yang dari sejak masih begitu lahir ceprot langsung dimasukkan pesantren. Itu ada yang semacam begitu. Saya tahu, di depan mata saya pernah melihat seperti itu. Jadi orang tuanya korban pemerkosaan, terus hamil, sebelum anaknya lahir kira-kira dia 2 minggu sudah ikut mondok di pesantren itu. Begitu anaknya lahir, diserahkan, orang tuanya pergi, karena di situ ayahnya siapa juga tidak jelas. Ada yang pesantren seperti ini. Nah, kalau yang sudah seperti ini ya ini memang betul-betul sangat tergantung kiainya atau ustadznya. Ya alhamdulillah yang saya lihat itu ustadznya baik, bagus, bertanggung jawab, menolong. Dan ada anak-anaknya yang setelah diasuh itu juga akhirnya bisa disekolahkan, bisa besar. Dan bahkan sampai dinikahkan saat sudah besar. Jadi dia ambil anak itu sejak masih dalam keluar dari kandungan. Orang tuanya bermasalah, kemudian anaknya dititipin di pesantren itu. Nah, tentu yang semacam ini orang tua seolah-olah juga sudah tidak mempedulikan lagi terhadap anaknya. Tapi saya yakin yang terjadi di Bandung itu bukan yang tipe seperti ini. Itu yang memang pesantren biasa ya, orang tuanya ada, normal, hanya barangkali ya karena kekurangan biaya untuk menyekolahkan di sekolah umum dan lain-lain, akhirnya dititipin di pesantren. Jadi ini juga bisa muncul, bisa menimbulkan hal-hal seperti ini. Yang lain lagi yang harus dibangun adalah pengawasan juga dari masyarakat atau lingkungan sekitar dari pesantren itu. Jadi kalau ada hal-hal yang mulai mencurigakan dari pelaku para ustadz ya harus berani tegur, harus berani melaporkan, harus berani memberikan teguran kepada pesantren yang ada. Saya kira begitu, saudara-saudara. Kisah cinta terlarang dari sang ustadz ini moga-moga tidak terjadi lagi di pesantren-pesantren kita yang lain. Dan orang tua juga kemudian jangan seperti kapok menaruh anaknya di pesantren. Jadi tetap harus ada kontrol dari depan, pengawasan dari orang tua, pengawasan dari masyarakat sekitar. Beri hukuman berat kepada pelaku yang tidak bertanggung jawab tadi itu. Karena apa ya? Karena perilaku seperti itu kan sangat meresahkan. Jadi tidak boleh lagi terjadi. Dan ini betul-betul peristiwa yang harus tidak boleh terulang, tidak boleh terjadi di masyarakat kita. Saya kira gitu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum.